Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Halim Syahputra, nomor induk mahasiswa 081152101132. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang presentasi saya yang berjudul Interaksi Sistem Politik dan Hukum dalam Penyusunan Produk Hukum di Indonesia. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Jika dilihat dalam pengertian umum, hubungan antara politik dan hukum dapat diartikan sebagai bagaimana suatu produk hukum bekerja dalam suatu keadaan politik tertentu. Hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk perwujudan nilai hidup dan berkembang dalam masyarakat agar tercapai keadilan, sehingga tercapai kesejahteraan. Harapan besar bangsa ini adalah hukum dapat menjadi instrumen serta pengadilan yang fair. Namun pada kenyataannya di lapangan kerap kali ditemukan maraknya mafia peradilan, juga praktek-praktek aturan hukum yang menyimpang. Akar permasalahan ini sebenarnya berawal dari hubungan antara produk hukum dan ekosistem politik yang menghasilkan produk hukum itu sendiri. Berkaca pada berbagai permasalahan hukum yang ada di Indonesia, yang kerap kali terdapat perbedaan cara pandang atau cara pikir atas hukum yang ada pada berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Tidak puasnya masyarakat atas kinerja penegakan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum berasal dari permasalahan cara pandang tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum. Rumusan masalah adalah bagaimana interaksi sistem politik dan hukum dalam penyusunan produk hukum di Indonesia. Hasil dan pembahasan. Pembentukan politik dan hukum di Indonesia. Daniel Eslev menjelaskan bahwa hal yang paling menentukan dalam proses pembentukan suatu produk hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Daniel menjelaskan bahwa hukum kerap kali dijadikan sebagai alat politik dan sangat bergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Dalam prakteknya, dinamika pembentukan hukum selalu dimulai dengan konsepsi dan struktur politik yang sedang berlaku di tengah masyarakat. Untuk memahami hubungan antara hukum dan politik di suatu negara, maka harus dipahami bagaimana latar belakang budaya, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat. Keadaan lembaga negara dan struktur sosialnya selain institusi yang merupakan instrumen penghasil produk hukum itu sendiri. Jika melihat keadaan penegakan hukum di Indonesia pada saat ini, kerap kali ditemukan berbagai persoalan yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum. Berkaca dari kenyataan yang terjadi, maka dapat dilihat bahwa terdapat suatu ruang absah bagi masuknya suatu kepentingan politik lewat institusi politik dalam proses pembuatan suatu produk hukum. Berhubungan dengan ini, terdapat dua hal yang harus dibahas mengenai pembentukan hukum, yakni proses dan juga institusi. Pengaruh politik yang terjadi pada proses pembentukan hukum dapat terlihat dari banyaknya institusi-institusi politik yang memiliki kekuasaan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pada proses pembentukan produk hukum oleh institusi pemerintah, peranan kekuatan institusi politik yang ada sangat menentukan. Pada kasus ini, institusi politik secara resmi diberikan kekuasaan ataupun otoritas dalam pembentukan suatu produk hukum. Kekuatan-kekuatan politik yang dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal, institusi politik, dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga-lembaga negara lainnya, dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik yang adalah seperti partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain. Pembentukan produk hukum dapat lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu. Dalam tatanan hukum Indonesia, teori hukum positivisme sangat mempengaruhi lahirnya produk hukum yang ada di Indonesia. Pengaruh dari teori hukum positivisme ini tercermin dari adanya kodifikasi hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan telah mempengaruhi sistem hukum tradisional masyarakat dan bahkan mempengaruhi sistem hukum internasional. Apa yang disebut hukum dalam masyarakat selalu dikaitkan dengan peraturan-peraturan perundangan.
sehingga aturan di luar itu tidak dapat dipergunakan sebagai suatu dasar hukum. Nilai-nilai dan norma yang tidak diatur dalam undang-undang hanya dapat diakui eksistensinya apabila undang-undang menginginkannya, dan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada pada undang-undang sebenarnya, pengaruh kekuasaan politik dalam membuat suatu produk hukum telah dibatasi dengan berlakunya sistem konstitusi bangsa yang didasarkan pada sistem check and balance, seperti yang diterapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika dianalisa mengenai wewenang dalam ketentuan pembentukan produk hukum yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, bahwa mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara, dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Dengan adanya sistem check and balance tersebut, maka hal ini menyebutkan terjadinya terobosan baru pada hukum Indonesia, yakni diberlakukannya judicial review kepada Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Konstitusi Judicial Review merupakan pengujian produk hukum yang ada di Indonesia. Kepada lembaga peradilan, pengujian ini dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar atau suatu peraturan perundang-undangannya yang ada. Selanjutnya adalah pengaruh kepentingan politik dalam pembentukan suatu produk hukum. Pengaruh kepentingan politik terhadap pembentukan suatu produk hukum sebenarnya tidak hanya berasal dari institusi politik saja, namun terdapat pula kekuatan lainnya yang dapat memberikan pengaruh terhadap lahirnya suatu produk hukum. Kelompok-kelompok tersebut merupakan berbagai komunitas yang diakui keberadaannya. Menurut hukum yang berlaku yang sebagaimana dianut dalam sistem demokrasi, semangat reformasi yang menuntut kembalinya marwah demokrasi sehingga dapat menjatuhkan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dengan sistem yang cenderung otoriter. Seharusnya produk hukum yang tercipta merupakan produk yang dapat mengakomodasi aspirasi rakyat sehingga kesejahteraan yang merupakan cita-cita reformasi dapat tercapai. Hal yang dikhawatirkan apabila produk hukum yang dihasilkan bukan merupakan tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat, ada lahirnya yang rasa ketidakadilan yang dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum. Opini masyarakat harus dapat didengarkan oleh para pembuat polisi melalui suatu kebijakan produk hukum atau keputusan yang memadai untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Karena itu, kepekaan para polisi maker dalam merasa keresahan publik merupakan suatu tuntunan. Harus selalu disadari bahwa terdapat kelompok dalam masyarakat yang tidak memiliki akses dalam menyalurkan suaranya, tidak seperti kelompok lain. Seperti itu, kelompok minoritas ini juga dapat kerap kali tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik secara luas. Namun, masih diingat bahwa mereka tetap merupakan warga negara yang memiliki kepentingan yang harus diakomodasi. Selanjutnya, posisi politik dan dalam hukum. Apabila hukum determine atas politik, maka seluruh kegiatan politik yang terdirinya harus ditunduk dengan patuh terhadap aturan-aturan hukum. Sebaliknya, apabila politik yang determine atau hukum, maka produk hukum merupakan hasil dari kehendak politik di mana di dalamnya terdapat tukar tambah kepentingan dari para aktor politik. Sistem politik dan hukum yang ideal terjadi apabila terdapat suatu posisi yang seimbang antara hukum, posisi, dan politik sehingga terjadilah keteraturan. Produk hukum yang berlaku harusnya dapat mengakomodir seluruh kepentingan rakyat sehingga walaupun merupakan produk dari keputusan instansi politik sebagai policy maker, namun hukum juga tetap harus menjunjung tinggi aspirasi rakyat sehingga seluruh kegiatan dalam masyarakat termasuk di dalamnya kegiatan politik dapat diduduk dan patuh secara sukarela tanpa adanya rasa ketidakadilan. Agar dapat memahami lebih jauh perihal prosedur pembentukan aturan di Indonesia, perlu dipahami sistem politik yang dianut. Sistem politik mencerminkan bagaimana kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga-lembaga negara, serta bagaimana mekanisme pengisian jabatan dalam lembaga-lembaga negara itu dilakukan. Hal inilah yang menjadi suatu faktor krusial dalam sistem politik yang terkait dengan pembentukan aturan beberapa prinsip penting yang dalam sistem politik Indonesia yang terkait dengan uraian ini ialah sistem yang berdasarkan prinsip negara hukum, prinsip konstitusional, serta prinsip demokrasi. Apabila prinsip demokrasi, partisipasi publik, atau warga berjalan dengan baik,
dalam segala bidang, baik dalam proses pengisian jabatan-jabatan dalam struktur politik, maupun pada proses penentukan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh berbagai struktur politik itu. Hal ini demokrasi membutuhkan transparansi, keterbukaan, jaminan kebebasan, serta hak-hak sipil yang menghormati dan menghargai serta ketaatan atas aturan dan prosedur yang disepakati bersama. Dengan sistem politik yang demikianlah, sebagian produk politik yang merupakan kebijakan politik dan peraturan perundang-undangan dilahirkan dapat menciptakan keadilan. Pada kerangka paradigmatik, produk politik sebagai sumber atau sekaligus menjadi sumber kekuatan mengingatnya hukum sehingga dapat mengakomodir segala kepentingan dari seluruh lapisan masyarakat, nilai-nilai moral serta etik yang berlaku dalam masyarakat. Yang lahir penutup kesimpulan adalah berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penyusunan menarik mengikut kesimpulan bahwa jika dilihat melalui akar falsafah serta sejarah bangsa Indonesia, dapat dilihat bahwa hukum yang terbentuk dan berlaku di Indonesia sangat dipengaruhi oleh politik dalam pembentukannya. Sadar ataupun tidak, wajah politik hukum di Indonesia pada era saat ini masih dibayangi oleh sistem yang ada pada Orde Baru. Struktur pemerintahan memang sudah berubah, namun dalam kenyataannya di lapangan produk hukum yang diciptakan kerap kali hanya mengakomodasi kepentingan segelintir orang dan mengesampingkan kepentingan publik. Hal ini menyebabkan berbagai macam permasalahan, mulai dari kekecewaan kepada aparat penegakan hukum dan rasa produk hukum yang harusnya menghasilkan keadilan malah dirasakan sebaliknya oleh rakyat. Yang terakhir adalah saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saya memberikan saran kepada pembuatan suatu produk hukum oleh instansi pemerintah harus tetap diperhatikan dan mengakomodasi opini publik, tidak hanya pendapat mayoritas maupun instansi politik, namun juga harus tetap mempertimbangkan opini minoritas sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan terlibat dalam pembuatan produk hukum, dapat melakukan kontrol yang membawa bangsa ini menjadi bangsa yang adil dan sejahtera. Sekian presentasi dari saya, mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.